wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanyakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat begitu besar dan begitu agung yang diberikan kepada kita, karena Allah sejatinya memberikan kenikmatan hidayah kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki, dan Allah tidak memberikan kenikmatan hidayah kepada hamba-hamba Allah yang Allah tidak kehendaki. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan, kemudahan, keistiqomahan di dalam menjalankan segala ibadah kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimankumullah, sejatinya manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan kita selalu berusaha untuk menjadi seorang yang muhsin. Tiga hal ini menjadi sibghah dalam bahasa Arab yang berarti ciri khas. Kalau bahasa intelektualnya adalah identitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhir-akhir ini, pada zaman saat ini, identitas kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, bahkan seorang muhsin mulai tergerus perlahan-lahan dengan berbagai macam faktor. Tentu kita bisa melihat sekitar kita, bahkan mungkin diri kita. Kita merasa identitas kita sebagai seorang muslim saja apakah sudah memenuhi arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Terpenuhnya rukun Islam bukan berarti saja kita sudah melakukan rukun Islam yang kelima itu, tetapi sejauh mana kita dapat mematri 5 rukun Islam itu dalam diri kita, dalam kesadaran kita, terlebih-lebih kita sebagai seorang yang muslim, kita sebagai seorang yang mukmin. Tentu kita harus berkeyakinan terhadap 6 arkanul iman, yaitu 6 rukun iman yang kita sudah hafal insyaallah. Tetapi apakah kehafalan kita terhadap 6 itu apakah sudah menjadi jati diri kita, menjadi identitas kita sebagai seorang yang mukmin? Apakah kita sudah betul-betul beriman kepada 6 arkan, 6 rukun tersebut? Dan kita sebagai seorang yang muhsin, kita selalu berusaha dan tidak mudah untuk menjadi seorang yang muhsin, karena begitu besar godaan nafsu kita, begitu besar hawa nafsu kita, dan kita mengakui bahwasanya manusia sangat-sangat kuat akan hawa nafsunya. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimankumullah, di dalam Sahihain disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna fil jasati mudghah, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal darah.
idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahya qalb. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh apa yang ada di dalam tubuh ini dari kepala sampai kaki semua akan ikut baik. Apabila segumpal daging ini rusak, maka semuanya akan rusak. Bahwa segumpal daging itu adalah hati. Bapak Ibu jamaah salat rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata dalam kitab Ighatsatul Lahfan, disebutkan di dalam bahasa Arab yang mana artinya, tatkala hati kedudukannya bagi badan seperti raja yang berkuasa mengatur pasukannya, semua pergerakan itu berasal dari perintahnya dan sang raja menggerakkannya sesuai dengan kehendaknya, maka semua anggota badan di bawah pengaturan hati itu. Dan hati inilah yang dapat menghasilkan kelurusan atau penyimpangan. Badan mengikuti tekad kuat hati dan mengikuti sesuatu yang tidak dikehendaki oleh hati. Bapak Ibu jamaah salat rahimakumullah, begitu besar peran hati kita di dalam jasad kita. Sebagai seorang muslim, mukmin dan muhsin, tentu hati inilah kuncinya, rajanya di dalam diri kita. Tatkala kita melihat kesenangan, tatkala kita melihat kenikmatan-kenikmatan, yang mana kenikmatan itu dapat menjerumuskan diri kita di dalam kemaksiatan, wa na'udzubillah kita terjerumus dalam kesyirikan, bahkan na'udzubillah kita menjual agama kita dengan semata-mata mendapatkan kenikmatan itu, baik berupa uang, baik berupa harta, jabatan, kedudukan. Tentu ini kita sudah mengikuti hati yang mana hati itu cenderung kepada penyimpangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'una malu wala banun. Pada hari itu, pada hari kiamat, di mana harta dan anak laki-laki tidaklah berguna. Keturunan, harta, apapun itu, tatkala sudah datang hari kiamat, itu semuanya tidak berguna. Ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali hanya satu yang sangat berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang sehat. Menurut Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya hati yang sehat ini merupakan hati yang betul-betul melengkapi atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki qalbun salim, dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang yang mukmin kafah, menyeluruh, tiada bergeming atas apa yang dia peroleh daripada ajakan-ajakan orang lain dalam kemaksiatan maupun kesyirikan. Dan inilah usaha kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang muslim, yang mukmin dan muhsin, selalu berusaha untuk menjaga hati kita, menjaga betul-betul identitas kita sebagai seorang yang muslim, mukmin dan muhsin. Terlebih-lebih di dalam keseharian kita, keluarga kita, tetangga kita, maupun kerabat kita. Jamaah subuh rahimakumullah, itulah tadi persoalan hati, yang mana hati itu sangat mudah untuk dapat bisa lurus
bisa pula menyimpang. Saat ini mungkin lurus, tetapi belum tentu 5 jam lagi atau besok lusa itu kembali lurus. Maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan lahir maupun batin. Tidak hanya secara lahiriah, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan batiniah, semata-mata untuk menjaga hati kita, menjaga diri kita selalu berada di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.